Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paldo Fauzi dengan NIM 14022500058. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Baik, langsung saja ke pengertian. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau SISDM adalah suatu sistem yang dirancang secara terstruktur dan terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola seluruh data dan aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Secara detail, sistem informasi SDM mencakup proses pengumpulan data seperti data pribadi karyawan, riwayat pendidikan, jabatan, gaji, dan kehadiran data tersebut kemudian diolah melalui berbagai prosedur dan aplikasi agar menjadi informasi yang akurat dan relevan. Selanjutnya, informasi tersebut disimpan dalam basis data yang aman dan terorganisir sehingga dapat diakses kembali dengan mudah saat dibutuhkan. Sistem ini juga berfungsi untuk menyajikan informasi dalam bentuk laporan atau tampilan digital yang mendukung kegiatan administrasi dan pengambilan keputusan. Lanjut ke yang kedua, tujuan sistem informasi sumber daya manusia SISDM adalah untuk mendukung pengelolaan sumber daya manusia agar berjalan secara efektif, efisien, dan terintegrasi. Secara lebih rinci, tujuan sistem informasi SDM meliputi 1. Meningkatkan efisiensi administrasi SDM. 2. Menyediakan informasi SDM yang akurat dan tepat waktu. 3. Mendukung pengambilan keputusan manajemen. 4. Meningkatkan kualitas perencanaan SDM. 5. Mengurangi kesalahan dan risiko data. Lanjut ke materi yang ketiga, kegunaan sistem informasi sumber daya manusia SISDM adalah untuk membantu organisasi dalam mengelola, mengontrol, dan memanfaatkan data serta aktivitas sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Secara lebih rinci, kegunaan sistem informasi SDM meliputi 1. Mengelola data karyawan, menyimpan dan mengatur data pribadi, riwayat pendidikan, jabatan, masa kerja, dan status karyawan secara terpusat dan terstruktur. 2. Mengelola absensi dan kehadiran, mencatat kehadiran, keterlambatan, lembur, dan cuti karyawan secara otomatis dan akurat. 3. Mengelola penggajian dan tunjangan, membantu perhitungan gaji, insentif, bonus, dan potongan secara tepat dan tepat waktu. 4. Mendukung proses rekrutmen dan seleksi, membantu pencatatan data pelamar, proses seleksi, serta penempatan karyawan sesuai kebutuhan organisasi. 5. Menilai kinerja karyawan, menyediakan data dan laporan penilaian kinerja sebagai dasar evaluasi, promosi, dan pengembangan karir. Lanjut ke materi yang keempat, input HRIS. Input HRIS terdiri dari berbagai data yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diolah menjadi informasi SDM.
Secara umum, input HRIS meliputi 1. Data pribadi karyawan, nama, NIK, NIP, tempat dan tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, status pernikahan, dan kontak. Data kepegawaian, jabatan, departemen, status karyawan, tetap kontak, tanggal masuk, masa kerja, dan riwayat mutasi. 3. Data pendidikan dan kompetensi, riwayat pendidikan, sertifikasi, keahlian, dan kompetensi yang dimiliki karyawan. 4. Data rekrutmen dan seleksi, data pelamar, hasil seleksi, wawancara, dan tes penerimaan karyawan. 5. Data absensi dan kehadiran harian, keterlambatan, lembur, izin, dan cuti. Lanjut ke materi yang kelima, output HRIS. Output HRIS terdiri dari berbagai informasi dan laporan yang dihasilkan dari pengolahan data SDM untuk mendukung kegiatan operasional, manajerial, dan pengambilan keputusan. Output HRIS meliputi 1. Laporan data. Laporan data karyawan informasi lengkap mengenai jumlah karyawan, data pribadi, jabatan, departemen, dan status kepegawaian. 2. Laporan absensi dan kehadiran, rekap kehadiran, keterlambatan, lembur, izin, dan cuti karyawan. 3. Laporan penggajian dan kompensasi, slip gaji, rekap gaji, tunjangan, bonus, potongan, dan pajak karyawan. 4. Laporan penilaian kinerja, hasil evaluasi kinerja karyawan sebagai dasar promosi, mutasi, dan pemberian penghargaan. 5. Laporan rekrutmen dan seleksi, informasi jumlah pelamar, karyawan baru, dan efektivitas proses rekrutmen. Lanjut ke materi yang ke-6, fungsi SISDM. Fungsi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau SISDM adalah untuk mendukung seluruh aktivitas pengelolaan SDM dalam organisasi agar berjalan efektif, efisien, dan terintegrasi. Secara rinci, fungsi SISDM meliputi 1. Pengelolaan data karyawan, menyimpan dan mengelola data pribadi, data kepegawaian, riwayat pendidikan, dan riwayat jabatan karyawan secara terpusat. 2. Administrasi kepegawaian, mengelola absensi, cuti, izin, lembur, dan kontrak kerja secara sistematis dan akurat. Pengelolaan penggajian dan kompensasi. 3. Membantu perhitungan gaji, tunjangan, bonus, potongan, serta pajak karyawan. 4. Rekrutmen dan seleksi, mendukung proses penerimaan karyawan mulai dari pendataan pelamar hingga penempatan karyawan. 5. Penilaian kinerja karyawan, menyediakan data dan laporan evaluasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen. Kesimpulan, Sistem Informasi Sumber Daya Manusia SISDM adalah sistem yang membantu pengelolaan data dan proses SDM secara efektif dan terintegrasi sehingga meningkatkan efisiensi kerja dan mendukung pengambilan keputusan organisasi. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu penutup. Demikian presentasi mengenai sistem informasi sumber daya manusia yang dapat saya sampaikan.
Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.